Halo teman-teman, di video kedua ini kami akan menjelaskan tentang transportasi seimbang yang dikenai pemblokiran dengan solusi LC dan optimasi SS. Perkenalkan anggota kelompok kami, yang pertama Nastiti, yang kedua Anissa, yang ketiga Rizky, dan keempat Nanda. Langsung saja kita masuk ke kasusnya. Salah satu perusahaan roti memiliki pabrik di beberapa kota, yaitu Ambon, Bali, Medan. Ketiga pabrik tersebut akan memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai kota Pulau Jawa, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Tangerang. Untuk persediaan dan permintaan dapat dilihat di bagian ini. Tabel ini adalah biaya angkut ke konsumen. Jadi, biaya angkut dari Ambon ke Surabaya ada 15, kemudian dari Bali ke Jakarta ada 8, dan seterusnya. Bantulah perusahaan roti tersebut untuk mengetahui biaya angkut dari pabrik ke konsumen. Dikarenakan COVID di Jakarta sangat tinggi, maka perusahaan Ambon melakukan pemblokiran pengiriman pada wilayah Jakarta. Untuk solusi awal, kita menggunakan metode LC atau least cost. Untuk tabel yang ini, kita sudah tuliskan biaya persediaan dan biaya permintaan. Karena ada pemblokiran dari Ambon ke Jakarta, maka untuk biaya per unitnya kita ganti dengan M. M di sini adalah bilangan positif terbesar. Tabel biaya kita tulis di kotak kecil seperti ini. Disebut dengan CIC. Sedangkan untuk persediaan kita sebut dengan SI. Dan untuk permintaan kita sebut dengan DC. Sedangkan untuk nilainya yang nanti akan diisikan di kotak-kotak ini disebut dengan XIC. Karena menggunakan metode LC, maka langkah yang pertama kita urutkan dari biaya yang terkecil. Yang pertama 5, kemudian 7, 8, 9, 12, 15, 20, 22, dan yang terakhir M. Langkah selanjutnya, kita pilih CIC terkecil, yaitu dari Bali ke Tangerang. Kita akan memaksimalkan pengiriman dengan memilih minimal dari S2 dan D3. Maka kita tuliskan 20. Sehingga untuk persediaan di Bali sudah habis. Maka dari Bali ke Surabaya tidak mungkin kita isikan, dan Bali ke Jakarta juga tidak mungkin kita isikan. Sedangkan permintaan untuk Tangerang masih ada sisa 30. Kita lanjut ke urutan kedua. Kita lihat S1 dan D3. Kita tuliskan 30. Maka untuk permintaan Tangerang sudah terpenuhi. Dan persediaan dari Ambon masih ada sisa 60. Selanjutnya kita ke urutan keempat. Kita lihat S3 dan D2. Kita tuliskan 40. Maka persediaan dari Medan sudah habis.
sehingga dari Medan ke Tangerang tidak bisa kita isikan, dari Medan ke Jakarta juga tidak mungkin kita isikan. Sedangkan permintaan Surabaya masih ada sisa 30. Selanjutnya ke urutan ke-6. Kita lihat S1 dan D2. Maka kita isikan 30. Sehingga permintaan dari Surabaya sudah terpenuhi. Untuk persediaan dari Ambon masih ada 30. Dan yang terakhir dari Ambon ke Jakarta. Untuk persediaan 30 dan permintaan 30, maka kita isikan 30. Jadi hasilnya akan imbang. Untuk hasil akhirnya atau total cost menggunakan metode least cost, kita kalikan 30 dengan M ditambah 30 dikali 15 dan seterusnya, sehingga memperoleh hasil 1120 ditambah 30 M. Hai semua, saya Rizky. Kali ini kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu optimasi dengan metode stepping stone. Diperoleh solusi awal dengan metode least cost sebagai berikut. Kemudian kita akan memilih variabel non-basis untuk dijadikan variabel basis, atau kita mencari entering variabelnya. Di sini ada 4 variabel non-basis, yaitu yang 00 ini, dan 4 ini akan kita selidiki opportunity cost-nya. Untuk X21 variabel non-basis diperoleh terus seperti ini, dengan opportunity cost-nya adalah 10 min M, yaitu 8 dikurangi M ditambah 7 dikurangi 5. Kemudian untuk variabel non-basis X22 diperoleh sebagai berikut, maka opportunity cost-nya 12 dikurangi 5, 15 ditambah 7 dikurangi 5, didapat opportunity cost-nya -1. Sedangkan untuk variabel non-basis X31 diperoleh sebagai berikut. Perhitungannya adalah 20 dikurangi M ditambah 15 dikurangi 9, diperoleh opportunity cost-nya adalah 26 min M. Kemudian untuk variabel non-basis X33 diperoleh sebagai berikut, maka perhitungannya adalah 22 dikurangi 9 ditambah 15 min 7, maka opportunity cost-nya adalah 21. Keempat opportunity cost ini untuk variabel non-basis sudah dirangkum sebagai berikut. Tabel pertama ini didapat dari perhitungan opportunity cost pada tabel awal. Dan karena 10 min M paling negatif, maka entering variabelnya adalah X21. Kemudian berapa sih yang bisa dipindahkan untuk Jakarta Bali? Kita lihat sekitarnya ada Ambon, Jakarta, dan Bali Tangerang. 30 dan 20. Pilihlah yang paling sedikit, yaitu 20. Maka untuk Jakarta Bali kita tambah 20 menjadi 20. Untuk Jakarta Ambon kita kurangi 20, 30 dan 20, 10. Untuk Tangerang Ambon kita ditambah 20 menjadi 50, dan untuk Bali Tangerang dikurangi 20 menjadi 0. Kita cek terlebih dahulu.
Untuk kolom Jakarta 10 ditambah 20 30 sudah benar. Untuk kolom Surabaya 30 ditambah 40 70 sudah benar. Untuk kolom Tangerang 50 ditambah 0 50 sudah benar juga. Untuk garis Ambon 10 ditambah 30 40 ditambah 50 90. Untuk garis Bali 20 ditambah 0 20. Dan untuk garis Medan 40 prosesnya 40 sudah benar ya. Kita cek tabel iterasi pertama yang didapat sebagai berikut ya teman-teman. Kita kembali ke caranya sebelumnya. Kita cek untuk variabel dengan basis X 22, kita dapat loop sebagai berikut. Kita hitung opportunity cost-nya yaitu 12 kurang 8 ditambah M-nya 15, yaitu didapat min 11 ditambah M. Untuk variabel non basis X 23 dapat sebagai berikut. Kita hitung 5 min 8 ditambah M min 7, yaitu opportunity cost-nya min 10 ditambah M. Kemudian untuk variabel non basis X 31 dapat loop sebagai berikut. Kita hitung 20 min M ditambah 15 min 9, kita dapat opportunity cost-nya 26 min M. Kemudian yang terakhir variabel non basis X 33, kita hitung 22 min 9 ditambah 15 min 7 21. Karena 26 min M merupakan yang paling negatif, maka entering variabelnya adalah X 31. Karena masih ada yang negatif, maka kita lanjut iterasi berikutnya. Nah, di sini untuk X variabel entering variabelnya X 31, kita lihat lagi untuk sekitarnya yaitu Jakarta Ambon, kemudian satunya ke Surabaya Medan. Yang paling kecil itu Jakarta Ambon, maka Jakarta Medan kita tambah 10 sama dengan 10. Untuk Jakarta Ambon kita kurangi 10 maka 0. Untuk Surabaya Ambon kita tambah 10 maka 40. Dan kemudian Surabaya Medan dikurangi 10 menjadi 30. Kita cek kembali. Untuk kolom Jakarta 0 ditambah 20 ditambah 10 30. Untuk kolom Surabaya 40 ditambah 30 70. Untuk kolom Tangerang 50. Untuk garis Ambon 40 tambah 50 90. Untuk garis Bali 20. Untuk garis Medan 10 tambah 30 40. Sudah benar ya. Nah, kita dapat tabel iterasi yang kedua sebagai berikut. Kita cek kembali variabel non basisnya untuk X11, kita dapat loop sebagai berikut. Kita hitung M-15 tambah 29, dapatkan opportunity cost M-11. Untuk variabel non basis X22 dapat loop sebagai berikut. Kita hitung 29 tambah 28 15. Dan untuk variabel basis X23 dapat sebagai berikut. Kita hitung 5 min 8 ditambah 20 min 9 ditambah 15 min 7, kita dapat opportunity cost-nya 16. Dan untuk yang terakhir variabel basis X33 kita hitung 22 min 9 ditambah 15 min 7, kita dapat opportunity cost-nya 21. Kita cek opportunity cost-nya apakah masih ada yang negatif. Ternyata tidak ada yang negatif, maka iterasi kedua adalah tabel yang paling optimum. Dan jangan lupa kita hitungnya total cost-nya yaitu 40 dikali 15, 50 dikali 7, 20 dikali 8, 10 dikali 20, dan kita 30 kali 9, maka didapat 1580. Maka total biaya angkut yang dibutuhkan dari perusahaan roti dan konsumen adalah 1580. Sekian video dari kami, terima kasih.